Unggahan ucapan ulang tahun untuk istri Gubernur Kalimantan Tengah menjadi sorotan. Unggahan tersebut menuai kritik karena dinilai tidak tepat di tengah bencana karhutla yang melanda. Ucapan selamat ulang tahun untuk Aisyah Tisia Agustiar, istri Gubernur Agustian Sabran, diunggah akun resmi Disbudpar Kalimantan Tengah 2 hari lalu atau pada 21 Agustus 2026. Ucapan ini pun langsung menjadi perhatian karena muncul ketika Kalimantan Tengah sedang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Netizen pun mempertanyakan empati dan relevansi publikasi ucapan ulang tahun di tengah darurat karhutla. Tidak hanya di Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah titik di wilayah Nabire, Papua. TNI pun berupaya memadamkan api yang dengan cepat meluas. Kebakaran mulanya diperkirakan terjadi Jumat sore waktu setempat berdasarkan informasi warga sekitar. Kepulan asap menyelimuti sebagian wilayah kota Nabire dan mengganggu aktivitas warga. Pemadam kebakaran, TNI Angkatan Darat, BNPB dan BPBD Provinsi Papua berupaya memadamkan api di lokasi. 70 personil TNI dari Yonif TP 804 juga dikerahkan bersama dengan 2 unit truk tangki air menuju ke titik kebakaran terbesar di kawasan Jalan Poros, Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kebakaran juga mulai mendekati bangunan sekolah. Kobaran api akhirnya mampu dipadamkan di lokasi tersebut, namun warga tetap diminta waspada karena karhutla masih berpotensi terjadi selama musim kemarau. Di sinilah tempat yang terjadi pusat kebakaran di sini. Apinya banyak menuju ke kota. Di sepanjang kanan kiri jalan kita bisa saksikan kurang lebih sekitar 1 kilo terjadi kebakaran, termasuk di Waroki jalan bawah. Dan hari ini kami cukup tertolong dibantu, di mana dari Korem membantu kita dengan pasukan yang ada, Kodim, Yon PP. Kebakaran lahan di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung sejak Jumat siang hingga kini belum padam. 250 personil gabungan dikerahkan memadamkan api. Api pertama kali terlihat pada Jumat siang kemarin sekitar pukul 13.00 di wilayah Berajes, Lebah. Api kemudian merambat dan membakar lahan hingga seluas 673 hektar. Akses jalan yang sulit dan terbatasnya sumber air menjadi kendala petugas di lapangan. Kini, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Dan saya yakin ini bukan kebakaran, tapi mungkin dibakar, baik sengaja maupun kelalaian. Ya, kalau kelalaian pun harus kita cari, walaupun kelalaian, dan itu kita proses untuk sebagai efek jerat. Dugaan sementara, kebakaran dipicu aktivitas pemburu liar, namun dugaan tersebut masih didalami polisi. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Kebakaran di kawasan destinasi wisata ikonik Kampung Adat Sade Lombok menghanguskan 70 rumah adat dan membuat ratusan kepala keluarga mengungsi. Kepulan asap pekat dan beberapa sisa titik api masih menyala di antara puing-puing bangunan yang hangus. Duka mendalam menyelimuti kawasan destinasi wisata ikonik Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pasca kebakaran hebat pada Sabtu malam, sedikitnya 70 rumah adat suku Sasak ludes rata dengan tanah. Ratusan kepala keluarga terdampak terpaksa mengungsi dan 300 lebih pelaku wisata di kampung ini kehilangan mata pencaharian mereka. Hingga Minggu pagi kondisi Kampung Adat Sade porak-poranda. Kepulan asap pekat dan beberapa sisa titik api masih menyala di antara puing-puing bangunan yang hangus. Aparat TNI Polri bersama masyarakat setempat saling bahu-membahu menyiramkan air ke sisa-sisa reruntuhan untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali berkobar. Di tengah puing, sejumlah warga mengais barang perabotan serta benda berharga yang masih bisa diselamatkan. Pemerintah mulai membentuk posko darurat untuk logistik seperti bantuan hingga kesehatan termasuk dapur umum. Kita harapkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat dan tentunya dari
CSR dari ITDC dan segala macam bisa untuk segera bisa membangun Sade. Karena dengan adanya musibah ini ada 320 pelaku wisata kami yang hari ini kehilangan lapangan pekerjaan. Warga sangat berharap bantuan segera menyasar para korban, baik berupa kebutuhan pokok, pakaian, tenda pengungsian, hingga langkah pemulihan kawasan cagar budaya ini. Pihak berwenang kini masih melakukan pendataan total kerugian material serta menyiagakan posko darurat di sekitar kawasan wisata Desa Adat Sade. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Warga kategori desil 9 dan 10 atau dengan pengeluaran lebih dari 2,2 juta per bulan bakal dilarang beli BBM Pertalite mulai akhir tahun ini. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama Sindo Prime. Makin meluas dan mengganas, tiupan angin membuat api merambat mendekati pemukiman warga hingga menghambat jalur Trans Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang terus meluas kini hampir merambat ke pemukiman warga. Sejumlah warga panik dan ikut memadamkan api dengan alat seadanya lantaran hampir menyambar mobil tangki air. Di Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kobaran api hampir menyentuh pemukiman warga. Tidak hanya mendekati pemukiman warga, petugas juga harus menutup sementara jalur Trans Kalimantan untuk kendaraan roda 4. Penutupan jalan dilakukan untuk memudahkan akses petugas pemadam kebakaran. Akibatnya sejumlah kendaraan tertahan hingga proses pemadaman selesai. Ada yang memilih menunggu, ada pula kendaraan yang memilih untuk putar balik. Sementara itu, kabut asap pekat masih menyelimuti jalan dan pemukiman warga. Jarak pandang hanya sekitar 100 meter dan mengganggu aktivitas warga. Kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan terjadi di 4 provinsi. Selain Kalimantan Selatan, 2 provinsi terparah lainnya adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Polri hari ini menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Sebanyak 62% dari total area hutan dan lahan yang terbakar telah berhasil dipadamkan. Dalam konferensi pers yang digelar siang tadi, Karobinops Stamaups Polri, Kombes Pol Aulian Syah Lubis menjelaskan terdapat lebih dari 7.800 titik api yang tersebar. Sebagian besar terkonsentrasi di 5 provinsi. Dari karhutla yang melanda lebih dari 64.000 hektar lahan, tim gabungan Polri, TNI, BPBD dan masyarakat setempat berhasil memadamkan api di 39.000 hektar lahan. Polri juga menyatakan telah memperkuat langkah mitigasi sejak tahap prabencana dan hingga kini lebih dari 48.000 personil dikerahkan untuk menangani karhutla. Nah, dari tanggal 22 yang lalu ada 48.656 hotspot yang terdeteksi secara nasional dan hasil verifikasi darat mengkonfirmasi adanya 7.872 titik api yang aktif. Jadi lebih kurang dari hotspot tadi sekitar 16,17%. Sebagian besar terkonsentrasi di 5 provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, ada sekitar 2.849 titik api, kemudian Riau ada 1.201 titik, Sumatera Selatan ada 1.105 titik, Kalimantan Selatan 738 titik, dan Kalimantan Tengah ada 674 titik. Nah, kemudian dari data kita juga total luasan lahan terbakar secara nasional tercatat ada 64.341 hektar. Jadi berkat kerja keras dari tim gabungan Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat di lapangan sebesar 39.959 hektar atau 62% dari total area terbakar telah berhasil dipadamkan dan dikendalikan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga Sampit, Kalimantan Tengah bertahan di rumah mereka. Para warga mulai terserang penyakit pernafasan akibat kepulan asap karhutla.
Bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan kabut asap tebal dialami warga di Jalan Kaca Piring Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga terdampak yang tetap bertahan mengaku mengalami sesak napas. Sudah 5 hari lamanya petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman, namun api tak juga kunjung padam. Padahal rembetan api terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga. Pertama gejala sesak napas, sering flu-flu jalannya. Sakit kepala Mungkin sakit kepala, pokoknya intinya sesak napas lah. Situasi yang sama juga dirasakan warga lainnya di kawasan ini meskipun kabut asap terasa lebih tipis. Warga tetap berjaga-jaga secara bergiliran selama 24 jam penuh. Sebab sisa pembakaran yang terbawa angin kerap menyulut ranting kering hingga sangat rentan terbakar. Karena kalau nggak standby kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Karhutla yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini adalah yang terparah sepanjang tahun 2026. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 1.400 hektar. Luasan itu dipastikan akan terus bertambah mengingat karhutla masih terus terjadi dan titik-titik baru semakin bertambah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Sementara itu terkait dengan penegakan hukum, Barreskrim Polri telah menetapkan 72 tersangka pembakar hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirti Peter Barreskrim Polri Brigjen Muhammad Irhamni menjelaskan, penetapan 72 tersangka berasal dari 89 laporan yang ditangani 9 jajaran Polda. Polri akan terus menindak tegas para pelaku pembakaran lahan demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana kabut asap. Bahwa dalam Ke-9 Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Sesuai hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi, memang kebanyakan mereka sengaja membuka lahan, kemudian melakukan pembakaran. Ini kan musim kemarau akibat El Nino yang sangat panjang dan sebagainya. Dia untuk mempermudah untuk pembukaan lahan tersebut biasanya sudah ditebang mereka mulai dari Riau, Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng. Itu sudah 3 bulan atau 4 bulan lalu. Itu mereka sudah tebang, makanya di situ ada parang, ada alat-alat untuk melakukan penebangan kawasan lahan yang sudah terbuka sebenarnya. Karena untuk membersihkan, untuk dilakukan land clearing kan mahal, kalau menggunakan alat, apalagi BBM juga mahal sekarang, menggunakan sewa alat juga mahal. Yang paling mudah adalah dibakar. Selain itu, pasca pembakaran itu tanahnya menjadi lebih subur, karena hasil pembakaran abu dan sebagainya itu bisa menjadi pupuk. Makanya ini menjadi favorit untuk mereka melakukan modus seperti ini.